Komitmen saya tetap memperjuangkan bagaimana tidak ada disparitas antara sekolah-sekolah negeri yang ada di desa dengan pondok-pondok pesantren yang ada di desa, seperti itu yang selama ini kita perjuangkan. Karena apa saya harus memperjuangkan itu? Karena di pondok-pondok pesantren yang ada di desa tidak punya akses untuk mencari bantuan-bantuan yang berupa ruang kelas baru, berupa fasilitas-fasilitas sekolah, itu tidak mempunyai akses. Sehingga saya selalu berkomitmen untuk memperjuangkan pondok-pondok pesantren yang ada di desa. Tokoh-tokoh nasional banyak hari ini, santri juga menjadi pengusaha-pengusaha yang sangat luar biasa, sehingga jangan minder menjadi santri, jangan jangan patah semangat menjadi santri. Banggalah menjadi santri, karena santri juga bagian dari kesuksesan yang akan kita hadapi ke depan, seperti itu. Assalamualaikum dulur-dulur Jatim, kembali bersama saya Tania Anandita dalam podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan kali ini saya kedatangan tamu spesial. Beliau ini merupakan seorang politisi muda dari Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dan berasal dari Madura. Kita sudah bersama dengan Bapak Nurul Huda SHIMH atau biasanya akrab disapa Rahuda, dan beliau ini merupakan anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, Dapil Jatim 14, Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan juga Sumeneb. Saat ini beliau membidangi pembangunan infrastruktur, transportasi, lingkungan hidup, dan juga energi. Selamat datang Rahuda. Ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Saya senang sekali tentunya Rahuda. Sebelum kita membahas ke topik kita hari ini yang lumayan berat, ini terkait dengan penguatan pendidikan pesantren dan pendidikan formal untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia gitu kan ya. Rahuda, ini bagaimana kemudian bisa duduk di bangku DPRD dan termasuk politisi muda? Berbeda sebenarnya dari tema yang akan kita bahas dengan komisi yang saya emban hari ini. Saya kan komisi pembangunan, dan tema yang hari ini kita bahas ini kan masalah pondok pesantren, pengembangan SDM, dan lain sebagainya. Memang pada dasarnya background saya adalah santri, berasal dari pondok pesantren, yang notabene itu bisa memahami kondisi di pondok pesantren seperti apa. Dan alhamdulillah saya juga bisa menduduki DPRD Provinsi Jawa Timur ini berkat dukungan dari pondok pesantren juga, seperti itu. Dan saya juga bagian dari pondok pesantren yang memang selama 1 tahun terakhir ini saya memperjuangkan hak-hak dari pondok pesantren itu supaya bisa mendapatkan hak-hak yang sama dari pemerintah, seperti itu, Mbak. Baik, jadi kalau misalnya dilihat dari backgroundnya memang sangat relate dengan topik yang akan kita bahas kali ini mengenai tema penguatan pendidikan pesantren dan pendidikan formal untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia atau IPM. Kalau kita bahas seputar IPM ini ya Rahuda, di Madura sendiri kan kita sama-sama tahu ya IPM-nya masih cukup rendah dibandingkan wilayah Jawa Timur yang lain begitu ya. Tanggapannya dari Rahuda sendiri seperti apa? Memang betul, hari ini sesuai dengan statistik yang kita tahu, IPM di Madura ini di bawah IPM Jawa Timur, rata-rata Jawa Timur seperti itu, di 6, sekian. Sedangkan di Jawa Timur ini 7, sekian, seperti itu. Sehingga perlu kiranya semua stakeholder itu bisa bekerja keras, terutama saya sebagai politisi Madura, perwakilan dari Madura di 12 anggota dewan dan 8 DPR RI yang mewakili Madura di Senayan, itu sama-sama memperjuangkan bagaimana stigma Madura selama ini dikatakan IPM rendah, seperti itu. Dan berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di Madura hari ini. Kita tahu di Madura hari ini pondok pesantren di sana itu sangat luar biasa. Ada sekitar 1.000 lebih, bahkan bisa 2.000-an pondok pesantren di 4 kabupaten itu, mulai dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb, seperti itu. Karena apa? Kita tahu bahwa pondok pesantren hari ini tidak hanya mengajarkan pendidikan agama Islam saja, akan tetapi di pondok pesantren hari ini sudah
lengkap pendidikan-pendidikan, baik itu pendidikan formal, pendidikan non formal, bahkan ekstrakurikuler juga ada di pondok pesantren, sehingga insya Allah ketika pondok pesantren yang ada di Madura itu bisa dimaksimalkan, IPM di Madura bisa sama dengan daerah-daerah lain di Jawa Timur. Cuman pertanyaannya hari ini, apakah pondok pesantren yang ada di Madura itu mampu menciptakan generasi-generasi yang luar biasa, mampu bisa mencetak siswa-siswa yang unggul, mampu mencetak santri-santri yang bisa berprestasi, sehingga bisa membantu Madura ini IPM-nya bisa sama dengan daerah-daerah lain yang ada di Jawa Timur, seperti itu, Mbak. Iya, jadi itu yang mungkin akan saya tanyakan juga ya. Ya. Artinya ketika pondok pesantren sudah memiliki kualitas pendidikan yang hampir sama dengan sekolah formal, Ya. memberikan pengaruh atau tidak terhadap IPM yang ada di Madura sejauh ini? Kita lihat sekarang indikator dari IPM itu sendiri. Yang pertama ya pendidikan, terus kesehatan, terus yang selanjutnya itu masalah bagaimana lama sekolah. Dan di pondok pesantren itu ada semuanya, Mbak. Tinggal bagaimana pemerintah itu tidak membanding-bandingkan antara pesantren A dan pesantren B, seperti itu. Tidak membanding-bandingkan antara pesantren yang dekat dengan pemerintah dengan pesantren yang tidak dekat dengan pemerintah, seperti itu. Faktanya hari ini kita tahu bahwa ketika mungkin ada kedekatan dengan politisi, ada kedekatan dengan pemerintah, maka fasilitas dan lain sebagainya itu bisa diberikan oleh pemerintah. Sedangkan pondok pesantren yang mungkin jauh dengan pemerintah, tidak ada kedekatan secara politik dengan pemerintah, seperti itu fasilitasnya itu sulit untuk terpenuhi, seperti itu. Sehingga ini menjadi tugas saya sebagai wakil dari Madura yang notabene juga adalah santri, bisa menjembatani pondok-pondok pesantren yang ada di desa, bisa menjembatani pondok-pondok pesantren yang mungkin tidak mempunyai akses untuk pemerintah, baik pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Karena kita tahu bahwa pemerintah itu harus hadir terhadap kesejahteraan pondok pesantren. Tanda kutip bukan kesejahteraan kiainya, tanda kutip bukan kesejahteraan keluarga kiainya kan, tapi bisa memberikan fasilitas yang layak terhadap pondok pesantren, seperti itu. Seperti halnya sarana-prasarana pendidikan, kesejahteraan guru dan lain sebagainya, seperti itu, Pak. Tapi sejauh ini kalau misalnya di Madura, bagaimana Pemprov kemudian memberikan artinya ketika perhatian ya terhadap berbagai pondok pesantren, baik tadi misalnya ada di kota maupun saya bilang mungkin sedikit di pinggiran gitu, itu bagaimana, Pak? Pemprov sendiri sebenarnya sudah ada program berkaitan dengan hibah terhadap pondok pesantren, seperti itu. Karena itu bagian dari hadirnya pemerintah untuk bisa hadir di tengah-tengah pondok pesantren, seperti itu. Karena selain Madura, kita tahu bahwa di Jawa Timur ini terkenal dengan di setiap kabupaten ya. Di Jawa Timur ini pasti ada pondok pesantrennya, seperti itu, dan pasti ada pondok-pondok pesantren yang terkenal. Sehingga Pemprov atau pemerintah Provinsi Jawa Timur itu memang menganggarkan hibah terhadap pondok pesantren, seperti itu, Pak. Ada sekian miliar memang yang itu khususkan untuk pondok pesantren. Di antaranya bantuan untuk guru ngaji, bantuan untuk guru madrasah diniyah, seperti itu. Cuman hal itu menurut saya masih belum mengakomodir terhadap banyaknya pondok pesantren, belum bisa mengakomodir terhadap kebutuhan-kebutuhan dari guru-guru yang mungkin selama ini mengabdi terhadap pondok pesantren, seperti itu. Sehingga kebutuhan dari guru itu artinya penggajian ya, Pak? Penggajian, betul ya. Sejauh ini tuh penggajian guru agama ya berarti yang ada di Madura seperti apa memang? Sebenarnya kalau dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang formal, yang notabene itu di bawah naungan pemerintah, sangat jauh sekali. Kemarin kita tahu bersama bahwa Menteri Agama yang mengadakan rapat dengar pendapat dengan DPR sampai nangis, seperti itu, membandingkan antara
kesejahteraan guru di pondok pesantren dengan guru yang ada di bawah naungan pemerintah, artinya PNS dan lain sebagainya seperti itu. Itu sangat jauh. Kita tahu sekarang gaji dari guru-guru yang ada di pondok pesantren mungkin paling besar itu 500.000, 300 sampai 500.000, berbanding terbalik dengan guru-guru yang ada di naungan pemerintah yang notabene yang sudah diangkat menjadi PNS, yang sudah diangkat menjadi P3K dan lain sebagainya, itu berbanding terbalik seperti itu dengan guru-guru yang ada di pondok pesantren. Sehingga dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah pusat itu memang harus mensupport, harus memberikan anggaran khusus untuk bisa mensejahterakan guru-guru yang ada di pondok pesantren yang belum diangkat menjadi P3K, yang belum diangkat menjadi sertifikasi dan lain sebagainya. Karena itu mempengaruhi sekali terhadap bagaimana mereka memberikan pendidikan yang baik terhadap anak asuhnya, bisa memberikan pendidikan yang baik terhadap santri-santri yang dia didik seperti itu. Karena ketika sudah urusan kesejahteraan ini kan urusan di balik layar kan seperti itu, Mbak ya. Ketika sudah tidak sejahtera maka memang betul mereka itu mengedepankan keikhlasan, mengedepankan pengabdian, mengedepankan berkah dari pondok pesantren, berkah dari guru-gurunya. Cuman di sisi lainnya pemerintah juga harus hadir. Bagaimana ini kan juga membantu terhadap peningkatan SDM, peningkatan IPM seperti itu. Ketika ini tidak difikirkan, ketika guru-guru ini tidak diberikan perhatian, maka ya berpengaruh juga terhadap peningkatan IPM, peningkatan SDM yang ada di pondok-pondok pesantren, yang khususnya yang ada di Jawa Timur seperti itu. Sehingga perlu kiranya ada regulasi-regulasi khusus mungkin selain undang-undang pondok pesantren itu berkaitan dengan kesejahteraan guru-guru yang ada di pondok pesantren. Memang hari ini ada berkaitan dengan aturan undang-undang pondok pesantren. Cuman di sisi lain pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten itu juga harus perhatian terhadap bagaimana kesejahteraan guru-guru yang ada di pondok pesantren. Ini yang selalu saya suarakan di setiap saya reses, di setiap saya turun ke lapangan, dan ketika mungkin rapat dengan eksekutif di DPRD Provinsi Jawa Timur, ini yang selalu saya bicarakan. Karena apa? Ini memang hal yang kecil tapi dampak terhadap pendidikan yang ada di Jawa Timur ini sangat luar biasa nantinya ketika kesejahteraan, ada keseimbangan, tidak ada kesenjangan antara guru yang formal dan guru yang ada di pondok pesantren seperti itu, Mbak. Ini kan perbedaan antara guru formal dan juga guru pondok pesantren. Kemudian kalau misalnya saya tarik, tadi kan dari Rahuda sempat mention kalau pondok pesantren itu ternyata ada berbagai macam yang fasilitasnya berbeda gitu ya. Apakah itu terjadi perbedaan dalam memberikan fasilitas kepada pengajarnya juga, Rahuda? Betul, karena kan seperti ini, kita ambil contoh sekarang ada salah satu pondok pesantren di Kabupaten Sampang itu, sana sudah lengkap fasilitasnya, bahkan bisa melebihi sekolah-sekolah yang pada umumnya kan seperti itu, sekolah-sekolah negeri, karena di situ sudah mempunyai kurikulum sendiri, sudah memiliki guru-guru yang profesional, bisa mendatangkan guru-guru dari luar seperti itu. Ini sudah autopilot sebenarnya sudah. Cuman kan tetap harus ada perhatian juga dari pemerintah, karena memang ini juga bagian dari bagaimana peningkatan kualitas pendidikan yang ada di Jawa Timur dan yang ada di Madura. Berbanding terbalik ketika mungkin kita lihat di daerah-daerah pinggiran mungkin yang ada itu hanya sebatas ruang kelas, ada 6 umpamanya ada MTS itu kan ada 3 kelas, Mbak. Itu hanya ada 2 kelas seperti itu. Yang satu kelasnya sekolahnya di musola atau sekolah di masjid, itu ada sebenarnya banyak yang seperti itu. Sehingga perlu saya sampaikan berulang-ulang, ini perlu kiranya kehadiran pemerintah itu untuk melihat kondisi-kondisi seperti ini. Kayak gitu, Mbak. Oke. Jadi kalau misalnya masih terkait pengajar begitu ya, Rahuda ya. Itu kan dari segi pegajian ya, saya bilangnya ya.
Tapi kalau misalnya dari kompetensi yang mereka miliki, karena kita kan sekali lagi bahas tentang IPM ya, pasti ada kaitannya erat dengan kemampuannya dari pengajarnya. Apakah sudah dipastikan dari pengajar yang ada di pondok pesantren maupun yang di formal itu memiliki kualitas yang sama begitu, Rahuda? Saya kira seperti ini. Melihat dari kualitas guru yang ada di pondok pesantren, baik itu yang guru yang ada di pondok pesantren yang modern maupun guru yang ada di pondok pesantren yang pinggiran, sebenarnya tidak jauh beda. Karena ada mereka menjadi syarat untuk mendirikan pondok pesantren atau lembaga pendidikan di pondok pesantren itu kan ada persyaratan. Di antaranya ya umpama guru MA atau MTS, itu kan persyaratannya harus minimal S1 atau seperti apa. Seperti itu juga sama. Karena kalau tidak memenuhi kualifikasi itu, kalau tidak memilih persyaratan itu, maka tidak akan turun izin operasionalnya seperti itu, Mbak. Sehingga menurut saya tidak ada perbedaan kualifikasi guru itu. Cuman sekarang bagaimana pemerintah itu bisa tidak membanding-bandingkan seperti itu. Guru yang ada di sini, guru yang ada di sana. Cuman bedanya hari ini berkaitan dengan kesejahteraan. Kesejahteraan guru yang ada di di sekolah formal atau yang sekolah yang ada di pondok pesantren itu sangat jauh sekali kalau dibandingkan kesejahteraan itu, sehingga itu mempengaruhi terhadap bagaimana guru-guru itu memberikan ilmu, bisa mempengaruhi terhadap bagaimana guru memberikan ilmu kepada santrinya. Ini secara pemahaman saya. Cuman mungkin kalau dilihat dari guru-guru yang ada di pondok pesantren hari ini, mereka kan tujuannya itu mengabdi. Tujuannya itu mengabdi karena kalau di Madura itu seperti ini, Mbak. Saya ceritakan sedikit ya. Kadang alumni dari pondok pesantren itu kuliah, terus ketika lulus mungkin kembali lagi ke pondok pesantren itu. Itu tujuannya bukan money oriented seperti itu. Tujuannya mendapatkan keberkahan dari guru. Cuman di sisi lain secara kesejahteraan mereka punya usaha lain kayak gitu, pedagang dan lain sebagainya. Iya. Pencarian yang lain begitu. Kalau hanya fokus terhadap gaji dari ini kan tidak cukup, Mbak. Cukup enggak 300.000 itu satu bulan hari ini kan tidak cukup, apalagi mungkin punya anak, punya istri seperti itu. Cuman maksud saya, walaupun mungkin guru-guru itu di sisi lain juga punya usaha, punya pendapatan lain di luar itu, pemerintah ya jangan tutup mata kan seperti itu. Juga karena guru ini juga bagian dari bagaimana pembangunan SDM yang ada di wilayah itu, pembangunan IPM yang ada di wilayah itu, seperti itu. Jangan hanya diberikan penghargaan sekian. Kita ini kan sebagai bangsa yang baik harus memberikan penghargaan terhadap siapapun yang memberikan kontribusi, baik itu besar maupun kecil seperti itu. Dan guru-guru yang ada di desa ini kan bagian dari memberikan kontribusi terhadap negara kita, mencerdaskan anak bangsa, mencerdaskan santri-santri kan seperti itu. Ya. Nah, Rahuda, ini masih kita bahas terkait pesantren dan juga pendidikan formal begitu ya. Tadi kalau misalnya guru ada hubungannya tentunya dengan lulusannya. Menurut Rahuda sendiri bagaimana kemudian lulusan pesantren ini bisa bersaing dalam dunia kerja dengan lulusan yang dari sekolah formal? Ya. Kita lihat seperti ini, Mbak. Saya lulusan pondok pesantren. Ya, alhamdulillah sekarang jadi politisi kan seperti itu. Tidak kalah lah dengan lulusan-lulusan di luar pondok pesantren seperti itu. Dan hari ini juga kita lihat mayoritas di politisi di DPRD Provinsi Jawa Timur ini ya lebih dari 50% itu lulusan pesantren. Kita lihat sekarang Rahuda ini dari lulusan pesantren grade A, B atau C dulu? Ya mulai dari bawah, Pak. Dari bawah terus justru bukan pesantren yang istilahnya besar. Ya, alhamdulillah sekarang pesantren yang saya tempati ya sudah berkembang luar biasa seperti itu. Terus kita lihat sekarang kabinet merah putih. Itu ya rata-rata ya tidak semuanya sih. Ada Caimin, ada Kementerian Agama, terus wamen-wamennya itu sudah banyak dari pondok pesantren seperti itu. Kita tidak melihat pondok pesantren yang grade A, grade B, cuman rata-rata mungkin kalau di di tingkat SD, di tingkat MI itu ya tetap di sekolah di desa-desa, tapi ketika mungkin sudah menempuh pendidikan aliyah atau sudah merambah ke
pondok pesantren yang sudah ada pendidikan formalnya kan seperti itu. Sehingga menurut saya pondok pesantren hari ini tidak kalah dengan sekolah-sekolah formal. Kita lihat sekarang pondok pesantren di Sampang ada pondok pesantren Nasrullah, saya juga di Bangkal, di Pamekasan juga ada Bata-Bata, ada Banyuwangi, dan lulusannya itu menjadi tokoh-tokoh semua, tokoh-tokoh politik nasional seperti itu. Sehingga hari ini kalau dulu mungkin 10-20 tahun yang lalu orang tua itu yang ingin mondok pesantren takut takut pisah dengan anaknya, takut apa seperti itu. Dan hari ini orang tua itu sudah kesadarannya sudah terbuka. Mungkin mbaknya sendiri juga ketika mungkin punya anak nanti juga ingin dipondokkan juga kan seperti itu. Artinya kesadaran masyarakat untuk memondokkan anaknya di pondok pesantren itu sangat banyak hari ini seperti itu, karena sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal tadi, di pondok pesantren ini tidak hanya memberikan pendidikan formal, pendidikan non formal, akan tapi memberikan pendidikan karakter juga. Di pondok pesantren kita diajarkan untuk sopan santun, kita diajarkan bagaimana mungkin bisa bisa sopan terhadap orang yang lebih tua daripada kita. Ya sama mungkin di sekolah formal mungkin sama halnya diajarkan seperti itu. Tapi kalau di pondok kan langsung dipraktekkan. Betul. Kita sam'an wa ta'atan terhadap kiai, terhadap keluarga kiai kan seperti itu. Ini yang selalu didoktrin di pondok pesantren, supaya ketika kita secara IQ mungkin tidak mampu, minimal kita secara adab memiliki kemampuan kan seperti itu. Itu yang kelebihan yang ada di pondok pesantren seperti itu, Mbak. Ya, jadi memang ada keunggulan tersendiri ya bagi lulusan pondok pesantren seharusnya. Dan kalau misalnya kita bahas lebih banyak itu artinya lebih mudah untuk menaikkan IPM ya di Madura begitu ya, Raya. Sebelumnya kita minum dulu. Sebelum saya lanjutkan pertanyaan yang lainnya, silakan. Oke, kita membahas banyak terkait dengan keunggulan pesantren, begitu pula gimana mereka memiliki daya saing yang cukup kuat artinya dalam dunia kerja dibandingkan dengan pendidikan formal begitu ya, Rahuda ya. Nah, Rahuda, kalau misalnya kita tarik lagi dari DPRD Jawa Timur sendiri ini memiliki kebijakan spesifik atau regulasi yang mendukung untuk pesantren sendiri bagaimana? Karena kan kita ini kan legislatif ya, Mbak ya. Legislatif itu fungsi dari legislatif itu kan pengawasan, penganggaran dan sebagainya. Jadi karena Agustus ini adalah tahun pertama saya menjabat sebagai anggota DPRD, per tanggal 31 Agustus itu sudah tahun pertama saya. Jadi selama 1 tahun terakhir ini, dan kalau saya lihat di sebelumnya memang program untuk pesantren di Provinsi Jawa Timur ini sebenarnya sangat luar biasa, walaupun kita lihat belum sepenuhnya bisa diakomodir kebutuhan dari pondok pesantren seperti itu. Cuman dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain yang kemarin yang sempat viral, bantuan hibah di pondok pesantren itu kan sempat dihentikan di provinsi lain. Saya tidak bicara di Jawa Timur, tapi di Jawa Timur tetap melanjutkan bantuan terhadap pondok pesantren, terutama berkaitan dengan hibah dari gubernur, hibah dari ada pokok-pokok pikiran dari anggota DPRD seperti itu. Itu mayoritas dari teman-teman itu mengalokasikan pokok-pokok pikirannya terhadap pondok pesantren seperti itu. Sehingga menurut saya ini perlu ditingkatkan supaya bisa memberikan kualitas pendidikan yang bagus terhadap pondok pesantren. Pokok-pokok pikiran itu, Mbak, tidak hanya berkaitan dengan bantuan operasional atau seperti apa kan, tapi kita itu memberikan bantuan terhadap bagaimana memberikan sarana dan prasarana terhadap pondok pesantren seperti itu, yang awalnya mungkin diniyah itu hanya mempunyai 2 ruang kelas, ketika mungkin kita kasih bantuan bisa mendapatkan 6 kelas seperti itu, 6 ruang kelas. Sehingga ini yang memang sangat dibutuhkan oleh
masyarakat yang untuk bisa memberikan bantuan-bantuan terhadap pondok pesantren, terutama ya dari kita, dari kami anggota DPRD, pokok-pokok pikirannya itu disalurkan kepada pondok-pondok pesantren seperti itu. Ini bentuk kehadiran kita sebenarnya. Iya, Rahuda tadi kan sudah memberikan upaya optimalisasi pesantren artinya ya. Bentuk pengawasan seperti apa yang sudah dilakukan dari DPRD sendiri, Rahuda? Dari anggaran yang diberikan oleh pemerintah provinsi setiap tahun itu selalu ada peningkatan, Mbak. Karena apa? Sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, kita ini kan sebagai anggota DPRD berbeda dengan legislatif yang mungkin berbicara masalah teknis dan lain sebagainya. Ketika kita bicara legislatif, maka kita mengawasi bagaimana bantuan-bantuan terhadap pondok pesantren itu tidak dikurangi, bahkan jangan sampai dihilangkan seperti itu. Karena apa? Karena ya di Jawa Timur ini mayoritas di setiap kabupaten sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi pasti ada pondok pesantren, baik itu pondok pesantren yang modern, pondok pesantren yang salafi, dan pondok pesantren yang mungkin notabene bisa mengakomodir pendidikan yang ada di desa seperti itu. Sehingga perlu kiranya tetap diawasi supaya anggaran-anggaran itu tepat sasaran, anggaran-anggaran itu bisa memenuhi kebutuhan yang ada di pondok-pondok pesantren seperti itu. Ya. Ada tantangan tersendiri kah dari DPRD untuk terkait pondok pesantren, pengoptimalisasian tersebut, atau ada tantangan lain bagaimana? Kalau kita bicara tantangan semuanya pasti ada, Mbak. Karena dari jumlah pondok pesantren yang ada di Jawa Timur, saya bicara di Madura sekarang, tidak semuanya itu bisa diakomodir seperti itu. Itu merupakan tantangan bagi kita karena kenapa? Karena semisal yang pondok pesantren A kita berikan bantuan, belum tentu juga pondok pesantren B mendapatkan bantuan seperti itu, sehingga ada bahasa-bahasa yang kurang baik, kurang enak terhadap kita, kok tebang pilih dan lain sebagainya. Ini merupakan tantangan bagi kami sebagai anggota DPRD. Cuman sehingga tantangan-tantangan itu kita sampaikan ketika mungkin rapat dengan eksekutif supaya anggaran-anggaran berkaitan dengan pondok pesantren, anggaran-anggaran yang berkaitan dengan pendidikan itu bisa dimaksimalkan. Supaya apa? Supaya bisa mengakomodir semua pondok-pondok pesantren yang ada di Madura, terutama yang ada di Jawa Timur ini, seperti itu. Beberapa pondok pesantren yang tidak mendapatkan bantuan ini alasannya karena memang keterbatasan bantuan kah? Atau ada alasan yang lain? Ya ini keterbatasan anggaran yang ada di Provinsi Jawa Timur. Yang kedua mungkin berkaitan dengan bagaimana komunikasi, bagaimana pendekatan, kan seperti itu, sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal tadi. Karena hari ini kalau umpamanya kita hanya berbicara masalah pondok pesantren, terutama yang pondok-pondok pesantren yang ada di pinggiran, yang ada di pedesaan, aksesnya itu kan kalau tidak ada penghubung itu kan sulit untuk mengakses ke provinsi, ya. Jangankan ke provinsi, mengakses ke kabupaten saja itu sangat sulit. Hanya mungkin mereka mengurus izinnya hanya sekedar jauh dari sekolah formal supaya bisa masyarakat sekitar itu sekolah di pondok pesantren itu, kayak gitu. Sehingga harus ada penghubung. Siapa yang bisa menjadi penghubung itu? Ya kami ini sebagai anggota DPRD turun ke bawah mencari berkomunikasi, berkoordinasi dengan masyarakat pondok pesantren mana yang selama ini belum tersentuh oleh bantuan-bantuan pemerintah seperti itu, pondok-pondok pesantren mana yang selama ini belum diakomodir untuk mendapatkan itu, dan itu yang kita prioritaskan seperti itu. Yang kalau semisal sudah mendapatkan bantuan 2 kali 3 kali, ya kita kesampingkan, kita lebih memfokuskan terhadap pondok-pondok pesantren, sekolah-sekolah diniyah yang ada di desa-desa yang belum pernah mendapatkan bantuan-bantuan dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Kami yang selama ini menjadi penghubung seperti itu. Rahuda, sebenarnya bantuan dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi itu seperti apa bentuknya? Yang dibutuhkan sebenarnya kalau di pondok-pondok pesantren itu, Pak, yang pertama itu berkaitan dengan infrastruktur, ruang kelas seperti itu.
Yang kedua mungkin berkaitan dengan biaya operasional seperti itu. Karena lagi-lagi ketika bicara operasional ya gaji guru, terus fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah-sekolah seperti itu kan butuh biaya kan, seperti itu, butuh biaya, dan itu juga harus difasilitasi oleh pemerintah. Cuman yang terpenting bagi saya sekarang kan bagaimana di setiap pondok-pondok pesantren yang ada di pinggiran itu bisa mendapatkan ruang kelas yang layak, ruang kelas yang ketika hujan mungkin tidak bocor, ruang kelas mungkin yang ketika angin mungkin tidak ada tidak ada atap yang roboh seperti itu. Karena mereka di kiai-kiai yang ada di desa itu untuk merintis di awal itu kan mereka menggunakan biaya sendiri, mereka swadaya seperti itu, sehingga bangunannya mungkin bangunan seadanya, yang penting tidak bocor, yang penting tidak hujan seperti itu. Sehingga ketika sudah berjalan sekian tahun ya harus dibantu oleh pemerintah seperti itu untuk bisa memberikan fasilitas ruang kelas yang baru, bisa memberikan fasilitas perpustakaan, bisa memberikan fasilitas buku dan lain sebagainya, sehingga belajar mengajar yang ada di pondok pesantren atau yang berada di sekolah diniyah itu sama dengan pondok-pondok pesantren yang lain ataupun sama dengan sekolah-sekolah formal yang di bawah naungan pemerintah seperti itu. Tapi dengan banyaknya pondok pesantren yang ada di Madura itu semuanya sudah tercatat secara real kah, atau masih ada beberapa yang baru dirintis dan belum tercatat secara resmi yang begitu? Kita bicarakan hari ini kan yang sudah terdaftar, Mbak. Yang sudah terdaftar di di dinas masing-masing, yang sudah terdaftar di di Menkumham dan sebagainya seperti itu. Jumlahnya ada berapa ya, Rah? Kalau di Madura itu kurang lebih sekitar 1.000 sampai 1.500 pondok pesantren seperti itu. Ini kan sangat besar kan seperti itu, sangat besar. Kalau di Jawa Timur ya sekitar 5.000-an lebih kalau tidak salah kan seperti itu. Mungkin dikoreksi. Artinya dari 1.500-an lebih ini yang untuk mengakomodir semuanya ini kan saya kira kalau diserahkan ke kabupaten, diserahkan ke provinsi, saya kira tidak akan semuanya bisa diakomodir seperti itu. Mengingat hari ini hibah kalau saya tahunya kan di provinsi saja kan seperti itu. Hibah untuk pondok pesantren, operasional dan lain sebagainya itu kan hanya sekitar 8 miliaran kan kalau nggak salah, seperti itu kan kecil sebenarnya dibandingkan dengan bagaimana harus disokong oleh pokok-pokok pikiran dari anggota DPR seperti itu. Itu yang memang nantinya bisa mengakomodir sebagian dari pondok-pondok pesantren yang ada di Madura seperti itu. Nah, kalau dari Rahuda sendiri sejauh ini sebagai DPRD ya, 1 tahun artinya dari para pondok pesantren itu banyak mereka yang keluhkan itu apa, Rahuda? Masalah ruang kelas. Ruang kelas, berarti artinya masih banyak ruang kelas yang belum layak. Belum ya. Yang kedua itu berkaitan dengan kesejahteraan ustadz atau guru seperti itu. Itu yang selama ini dikeluhkan oleh para pengasuh pondok pesantren yang ada di pinggiran itu sebenarnya dua hal itu yang dikeluhkan di berbagai pondok pesantren yang selama ini saya bicarakan. Yang selama ini ketika saya reses mungkin turun di pondok pesantren itu saja, bagaimana bisa memberikan ruang kelas yang layak, bisa memberikan fasilitas yang layak seperti itu. Karena sebenarnya mereka itu juga sama-sama menginginkan ada lab komputer, ada lab apa seperti itu. Dan itu tidak ada di pondok-pondok pesantren di pinggiran, dan harus kita pikirkan bersama bagaimana fasilitas itu juga ada supaya dengan apa yang saya sampaikan tadi, lulusan-lulusan dari pondok pesantren itu terutama yang ada di pedesaan itu tidak kalah dengan lulusan-lulusan sekolah-sekolah negeri yang ada di wilayah itu sebenarnya. Apa tujuannya? Ya lagi peningkatan SDM, peningkatan IPM. Ketika sudah peningkatan SDM dan peningkatan IPM kan itu juga sama halnya juga membantu terhadap daerah setempat, membantu terhadap negara kita supaya bagaimana
tingkat kecerdasan anak, tingkat kemampuan dalam berpikir itu bisa dibantu oleh pemerintah seperti itu. Kalau kita kerucutkan ke kualitas dari lulusan begitu ya Rahuda, apakah ada standarisasi tertentu bagi lulusan pesantren itu minimal harus nilainya sekian atau minimal harus memiliki kemampuan ini untuk akhirnya bisa berjuang di tengah pekerjaan begitu? Jadi gini Mbak, standar kalau di pondok pesantren sebenarnya, terutama kalau di pondok-pondok pesantren yang mungkin yang berkembang, memang ada standarnya kan seperti itu. Tapi kalau di pinggiran, karena rata-rata kan seperti ini, di pesantren-pesantren yang ada di pinggiran itu hanya ada mungkin MI dan MTS saja seperti itu kan. Nanti setelah mau melanjutkan ke MA, mereka melanjutkan ke pondok pesantren yang lebih maju kan, seperti yang sudah ada sekolah aliyahnya seperti itu. Dan di MI terus di MTS sebenarnya itu bukan ukuran sebenarnya untuk nilai-nilai itu. Yang mereka bangun ketika mungkin MI, MTS itu adalah pendidikan karakter. Karena itu pondasi kan seperti itu. Artinya perbedaannya mereka sebenarnya kan walaupun sekolah formal sama seperti itu, tapi di pondok-pondok pesantren itu kurikulumnya lebih menekankan bagaimana pendidikan karakter. Karena ketika sudah ada pendidikan karakter itu kan pondasi. Mungkin kelas 1 MI sampai kelas 6 itu walaupun mungkin standar kurikulumnya itu tidak sama dengan standar kurikulum yang ada di sekolah-sekolah formal, cuman ketika bicara pendidikan karakter ini kan sangat luas seperti itu. Mereka punya pondasi terhadap pengetahuan, punya pondasi terhadap bagaimana pergaulan seperti itu yang ditekankan sebenarnya. Berbeda dengan mungkin yang sudah ada standarnya harus nilai berapanya, tapi ketika bicara masalah pondok pesantren itu yang ditekankan itu berkaitan dengan bagaimana pendidikan karakter. Baru ketika mungkin sudah dari MTS dan SMA baru itu diukur, karena nantinya akan menghadapi ke dunia perkuliahan, ke dunia kerja, itu yang digodok nantinya seperti itu. Tapi bagaimana sejauh ini kolaborasi antara pendidikan formal dan juga pesantren? Karena mengingat pesantren kan tadi yang digodok adalah karakternya. Tapi berarti artinya kita masih butuh skill itu di formalnya. Bagaimana kolaborasi tersebut, Rah? Selama ini kan seperti ini, kolaborasi yang dilakukan di antara formal dan informal itu kadang pendidikan formal itu kadang seperti ini, antara 60-40% lah mungkin kalau di pondok pesantren pendidikan. Bahkan ada mungkin yang 70-70% pendidikan karakter, pendidikan agama, dan 30% pendidikan formal seperti itu. Sehingga tergantung bagaimana nanti siswa atau santri itu bisa memahami. Karena yang saya sampaikan tadi, ketika mungkin kita bicara MI, ada juga mungkin MI itu kan di bawah naungan Kementerian Agama, dan juga ada SDI seperti itu. Walaupun ada SDI-nya, itu sebenarnya kan hanya sebatas nama saja, tapi pendidikannya, mata pelajarannya di dalam dan lain sebagainya itu ya tidak jauh beda, karena backgroundnya itu berada di bawah naungan pondok pesantren kan seperti itu. Sehingga persentase antara di pendidikan itu antara pendidikan agama dan pendidikan umum itu kadang kalau di MI-nya mungkin 70% itu pendidikan agama, 30% formal seperti itu. Terus yang mungkin ketika di MTS itu nanti mungkin sekian persen, itu tergantung bagaimana karakter di wilayah itu sebenarnya, Pak. Sehingga ada ada keseimbangan antara pendidikan agama dan pendidikan formal yang ada di pondok pesantren yang ada di pinggiran-pinggiran itu. Kalau kita bicara pendidikan pondok pesantren yang mungkin sudah maju, sudah menghasilkan alumni yang luar biasa seperti itu sudah autopilot sebenarnya, sudah ada kurikulum tersendiri kan. Tapi bibit-bibit yang ada di desa-desa ini itu yang lebih diutamakan itu kan pendidikan agamanya, karena rata-rata yang mengajar itu adalah ustadz seperti itu. Kalau di MI itu kan pendidikannya mungkin tauhid atau apa, itu kan tidak perlu lulusan S1 atau apa. Mungkin pendidikan formalnya itu diambilkan dari guru-guru yang lulusan S1 kayak gitu.
Nah, Rahuda sebenarnya kalau di Madura itu kenapa alasannya yang digaungkan adalah pondok pesantrennya? Karena memang di setiap desa itu ada seperti itu, Pak. Bahkan di setiap desa itu bukan hanya mungkin kalau di daerah lain SD itu ya, pendidikan formal SD itu hanya ada SD 1 desa A, SD 2 SD 2 desa A juga. Kalau di Madura ini, Pak, setiap desa itu minimal ada 3 sampai 5 lembaga pendidikan agama Islam seperti itu. Walaupun mungkin muridnya juga tidak ratusan atau apa. Akan tetapi kalau kita tidak melihat dari bagaimana jumlah atau seperti apa, akan tetapi bagaimana kepedulian dari kiai-kiai itu bisa memberikan kontribusi terhadap negara kita seperti itu. Itu yang perlu dilihat di kacamata itu sebenarnya. Karena memberikan kontribusi yang nyata terhadap negara ini, kita juga harus memberikan apresiasi kan seperti itu. Itu yang menjadi ciri khas di Madura. Kenapa di Madura itu bisa dikatakan kota santri atau seperti apa? Karena ya di masing-masing desa ini tidak hanya 1-2 pondok pesantren, akan tapi bisa lebih seperti itu. Karena gini loh, Pak Anus, statistiknya itu. Kiai A ini punya pernah pondok pesantren di pondok pesantren yang besar, lulusan pulang ya karena backgroundnya memiliki manajemen pondok pesantren yang bagus, maka bisa mendirikan pondok pesantren seperti itu. Sehingga nanti ketika mungkin ini sudah sampai lulusan MI atau MTS, mereka kirim ke pondok pesantren yang awalnya ustadz ini mondok seperti itu. Jadi kayak gitu sistem yang ada di Madura seperti itu. Nah, kalau dari Rahuda sendiri, jika ada satu kebijakan prioritas, apa yang ingin Rahuda wujudkan dalam waktu dekat terkait dengan pendidikan pesantren? Kebijakan-kebijakan yang mungkin perlu kita kembangkan yaitu memberikan kesejahteraan terhadap guru. Itu saja sebenarnya, Pak. Ini kunci, ini singkat akan tetapi ketika ini dijalankan, memberikan kesejahteraan terhadap guru, minimal lah guru itu sama dengan P3K kan seperti itu. Walaupun mungkin berat negara itu memberikan gaji seperti itu kan, tapi ya negara juga tidak menjadikan guru ini sebagai beban kan seperti itu ya, karena guru ini sudah memberikan kontribusi nyata terhadap negara ini, pahlawan tanpa tanda jasa ya guru seperti itu. Sehingga jangan sampai negara ini guru ini menjadi beban negara untuk memberikan kesejahteraan terhadap guru-guru ini seperti itu. Sehingga cita-cita saya itu bagaimana bisa memberikan kesejahteraan terhadap guru seperti itu, guru terutama yang ada di pondok pesantren. Karena ketika guru-guru yang ada di pondok pesantren ini sejahtera, maka saya kira bisa memberikan kontribusi nyata, bisa memberikan pendidikan yang baik terhadap santri-santri yang lagi menempuh pendidikan di pondok pesantren kayak gitu. Sebagai DPRD sendiri, bagaimana komitmen dari Rahuda terkait dengan pondok pesantren yang bisa saya bilang masih banyak kurangnya berarti di Madura? Setiap sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, komitmen saya tetap memperjuangkan bagaimana tidak ada disparitas antara sekolah-sekolah negeri yang ada di desa dengan pondok-pondok pesantren yang ada di desa seperti itu yang selama ini kita perjuangkan. Karena saya harus memperjuangkan itu? Karena di pondok-pondok pesantren yang ada di desa tidak punya akses untuk mencari bantuan-bantuan yang berupa ruang kelas baru, berupa fasilitas-fasilitas sekolah, itu tidak mempunyai akses. Sehingga saya selalu berkomitmen untuk memperjuangkan pondok-pondok pesantren yang ada di desa. Karena apa? Karena saya lahir dari pondok pesantren, besar dari pondok pesantren, dan juga bisa menjadi seperti ini dari pondok pesantren. Sehingga menjadi tanggung jawab moral bagi saya sebagai anggota
DPRD Provinsi Jawa Timur untuk bagaimana memperjuangkan memperjuangkan pondok pesantren supaya tidak ada disparitas antara pondok pesantren dengan sekolah-sekolah yang notabene itu di bawah naungan pemerintah seperti itu. Dan perlu catatan juga sebenarnya pondok pesantren juga wajib di bawah naungan pemerintah seperti itu karena juga sudah ada undang-undang berkaitan dengan pondok pesantren itu. Jadi seperti itu, Mbak. Terakhir, Rahuda, ini silakan memberikan harapan dan juga pesan bagi generasi muda maupun seluruh bagian dari pondok pesantren yang ada di dapilnya dari Rahuda. Silakan. Bagi teman-teman santri, bagi teman-teman alumni pondok pesantren, teruslah bangga menjadi santri karena santri ini merupakan kebanggaan bagi kita semua. Saya seperti ini juga berkat menjadi santri, banyak lulusan santri yang hari ini menjadi tokoh-tokoh nasional, banyak hari ini santri juga menjadi pengusaha-pengusaha yang sangat luar biasa, sehingga jangan minder menjadi santri, jangan jangan patah semangat menjadi santri. Banggalah menjadi santri karena santri juga bagian dari kesuksesan yang akan kita hadapi ke depan seperti itu. Luar biasa, amin. Semoga dengan lulusan santri juga memberikan peningkatan IPM yang ada di Madura. Dan ini di bulan Agustus ini dan sebentar lagi kita akan menghadapi Hari Santri Nasional seperti itu ya. Semoga bisa memberikan sebuah hal yang sangat berarti bagi santri yang ada di Madura juga ya. Rahuda, demikian Dulur-Dulur Jawa Timur. Terima kasih banyak Rahuda, hari ini kita membahas seputar penguatan pendidikan pesantren dan pendidikan formal untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia. Semoga upaya ini benar-benar menjadi jalan untuk meningkatkan kualitas SDM dan mendorong kenaikan IPM di Jawa Timur. Mari terus bergandeng tangan untuk pendidikan yang lebih inklusif dan berdaya guna. Saya Tania Anandita, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.